Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Setan membuat relasi manusia dengan Allah terganggu. Tak hanya itu, apabila setan sudah merasuki hati, ia juga menguasai. Segala kehendak dan tindakan menjadi tidak terkendali lagi. Oleh karenanya manusia tersiksa dan dipenuhi derita, bahkan sampai mati. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana Tuhan mengembalikan hakikat manusia yang sejati? Mari kita lihat 3 poin berikut ini. Yang pertama, kerasukan setan. Injil hari ini berbicara tentang orang yang kerasukan setan. Pertama-tama sebelum dilanjutkan, perlu kita sadari setan itu ada di mana-mana. Dalam Injil disebutkan juga setan masuk di rumah ibadat. Oleh karena itu perlu ditanyakan pada Anda, siapakah dari Anda semua yang pernah melihat setan? Ada enggak ini? Pernah lihat setan enggak? Loh, kita ini berbicara orang kerasukan setan. Anda harus pernah lihat setan. Kalau enggak nanti susah. Ini Bro Diakon pernah lihat setan enggak? Nah, kalau rupanya enggak ada nih yang angkat tangan ya. Baik, kalau enggak ada ya saya ajari cara melihat setan. Nanti sampai di rumah atau kalau tergesa-gesa pengen ngelihat setan, cukup di kamar mandi gereja itu ya. Itu banyak setannya karena di sana kan, di kamar mandi itu karena ya gitu. Nanti lihatlah cermin di rumah atau di kamar mandi. Untuk bisa melihat setan, pertama-tama tempatkan wajahmu, enggak usah jauh-jauh ya. Segini itu 15 cm lah. 15 cm dari cermin lihat. Kalau mata Anda itu warnanya merah, hati-hati, mungkin Anda pemabuk. Mungkin Anda suka marah sehingga aliran darah masuk ke mata. Kecuali karena penyakit, berarti jangan-jangan ada setan di mata Anda. Kalau mata Anda matanya warnanya hijau, hati-hati. Ini berarti mata duitan. Ya kan? Kan matanya hijau itu kan mata duitan. Kalau belum jelas juga setannya, turun ke bawah. Lihat hidung Anda. Enggak usah dipersoalkan pesek atau mancung, enggak usah. Tapi yang dipersoalkan adalah hidung Anda itu belang atau enggak. Kalau hidung belang, hati-hati, mulailah setan itu memang suka yang hidung belang. Sudah punya istri cantik gitu ya, masih pengen mencium istri tetangga, itu hidung belang gitu ya. Nah, kalau sudah punya suami yang hebat, masih membayangkan suami yang lain. Hidung-hidung belang kayak gini, itu mulailah kelihatan setannya muncul gitu. Kalau masih belum jelas juga, turun ke bawah ke mulut. Julurkan lidah Anda di depan cermin itu. Lalu setelah dijulurkan, nyangkut enggak sama cerminnya itu ya. Kalau panjangnya itu sampai ke cermin 15 cm, di film-film itu ya setan itu kan. Kalau memang belum, perhatikan. Lidah Anda itu suka dipakai untuk mengumpat atau biasa dipakai untuk nyanyi. Nyanyi tentang Tuhan gitu ya. Atau berbicara tentang Tuhan. Kalau suka mengumpat, nah itu sudah mulai kelihatan.
Apakah kemudian setelah semuanya itu terlihat dan semuanya buruk, di situ ada setan? Ternyata enggak juga. Setan tetap tidak kelihatan. Jadi jangan sampai nanti, wah mata saya sudah merah nih. Katanya Romo setannya ada tuh. Ya jangan begitu ya. Nanti salah persepsi. Jangan-jangan ini langsung diterjemahkan begitu. Tapi maksudnya adalah setan itu enggak kelihatan. Kalau ada orang bilang, saya melihat setan, loh itu beda dengan hantu-hantu, itu beda, bukan begitu maksud saya. Nah, setan yang dimaksud dalam kitab suci ini disebutkan dalam kitab suci tadi, roh jahat. Berarti roh itu tidak kelihatan. Yang kelihatan cuma jahatnya. Oleh karena itu, untuk bisa menelusuri ini, kita semua bisa melihat apakah arah hidup itu menuju kepada yang jahat atau menuju kepada yang baik. Roh itu menggerakkan kita menuju kepada kebaikan atau menuju kepada kejahatan. Bahkan yang baik pun masih harus diteliti. Apakah kemudian roh jahat yang menunjukkan kebaikan-kebaikan, karena dalam kitab suci juga ditulis bahwa setan pun bisa berwujud malaikat terang. Maka ini kemudian orang harus membedakan dengan lebih detail. Contoh yang paling gampang misalnya begini. Orang itu telah melakukan pelayanan yang sangat luar biasa. Tapi dia orang yang tersinggung. Berarti sebenarnya dia sedang dikuasai oleh roh jahat. Orang melayani kok mudah tersinggung. Mudah sakit hati. Ini contohnya. Pelayannya luar biasa, tetapi roh jahat tetap menggoda seseorang. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita diajak untuk melihat bahwa setan itu memang tidak kelihatan. Tapi roh jahat itu seringkali merasuki hati seseorang. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa setan itu bisa merasuki? Bukankah kita ini seorang yang telah dibaptis, yang telah disebut sebagai anak-anak Allah? Mari kita lihat jawabannya secara ringkas. Jiwa manusia itu bagaikan rumah indah. Kalau dalam bahasa lain dikatakan sebagai puri kencana yang sedemikian indah luar biasa. Karena indahnya itu, maka semua roh menyukai dan berusaha untuk menghuni. Apabila Tuhan dan Roh Kudus tinggal dan bertahta dalam lubuk hati, maka seseorang akan menjadi aman. Sebaliknya, apabila hati kosong tanpa Allah, roh jahat akan segera datang dan menempati. Tanpa Allah hadir di dalam hati yang digambarkan sebagai rumah yang indah, puri kencana itu, maka jiwa manusia yang sebenarnya indah akan segera dirasuki setan. Maka persoalannya dirasuki atau tidak, di situ perlu ditanyakan apakah Tuhan dan Roh Kudusnya tinggal atau tidak. Manakala tidak, sudah jelas roh jahat setan akan segera menghuni. Poin yang kedua, Tuhan itu membebaskan. Dalam kitab suci hari ini diungkapkan secara jelas bahwa antara setan dan Allah itu berbalikan. Dan setan atau roh jahat tidak bertahan di hadapan Allah. Yang jahat akan mati di hadapan yang suci. Meski telah menyusup secara rapi pada diri seseorang, setan akan ketahuan dan segera menampakkan diri. Oleh karena itu begitu Tuhan memerintahkan, diam, keluarlah daripadanya, setan pun akan segera tunduk dan meninggalkan jiwa yang indah itu. Di sini menjadi jelas oleh kita bahwa hanya oleh kuasa Yesus, oleh Roh Kudus itu, maka roh jahat bisa dikalahkan.
Oleh karena itu, kita setiap kali berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Agar jalinan relasi kita dengan Allah itu terus terjaga. Sebab tanpa doa kita sulit mengenal Allah. Ketika sulit mengenal Allah, sukar juga memasukkan Allah itu dalam jiwa kita. Kita seringkali diajak menjaga hati dengan berlatih bermati raga. Mematikan raga kita supaya kita tidak mengikuti kesenangan-kesenangan begitu saja. Agar sebenarnya kita tidak mudah tergoda. Kita hari ini melalui bacaan yang kedua juga disebutkan diajak untuk fokus kepada perkara-perkara surgawi. Agar setan tidak sempat menggerogoti hati. Sebab hanya dengan begitu setan bisa terusir dan kita dimenangkan dan diselamatkan. Menjadikan Yesus milik kita. Tidak sekedar kita ini dibaptis, tetapi mesti dalam hidup ini terus merawat diri dengan senantiasa menempatkan Tuhan melalui doa-doa, melalui mati raga, melalui hidup yang baik, melalui terus berfokus pada perkara-perkara surgawi. Sama dengan kita hari ini. Coba ini contoh yang sederhana begini. Anda tadi ke sini mandi enggak? Hah? Kenapa Anda mandi? Nanti kan kotor lagi. Iya kan? Kenapa mandi? Nanti kan kotor lagi toh. Hah? Mandi lagi. Nah, kita seringkali melakukan perawatan tubuh kan. Ibu-ibu itu juga bersoleknya lebih dari setengah jam kan sebelum ke gereja. Kecuali yang enggak mandi langsung sisiran gitu ya sudahlah. Tapi biasanya kan merawat dulu. Alisnya dilus-lus. Bulu matanya dilekuk-lekuk. Bahkan ngelekuknya bisa berjam-jam supaya mancung ke bawah begitu ya, mancung ke bawah. Naik ke atas begitu ya. Nanti kalau ke bawah kan ketutupan matanya kan. Naik ke atas begitu. Semua dirawat kan supaya sungguh-sungguh tampil baik begitu. Nah, kita semua sama dalam hal rohani. Kita diajak untuk fokus pada perkara surgawi. Kita diajak untuk terus berdoa. Kita diajak untuk terus bermati raga. Supaya kita semua itu menempatkan tamu agung kita yaitu Allah. Dengan sungguh-sungguh siap memasukkan dalam hati. Oleh karena itu pada poin yang terakhir. Jadi kalau sebelum angka 3 itu jangan berharap khotbah selesai ya. Nah, kalau sudah 3 itu ini sudah mau selesai. Jadi yang tertidur mulai bangun nih, mulai hampir selesai itu mulai selesai. Kalau masih 1 masih lama. 2 apalagi masih 2, ini 3 sudah. Yang ketiga, dalam Injil tadi kita menemukan orang-orang yang mengagumi tindakan Yesus. Ternyata Tuhan tidak hanya berkata-kata, tetapi dia berkuasa. Dan kuasanya bukan untuk menguasai begitu saja. Tapi kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia. Disitulah kemudian orang-orang mengagumi Tuhan. Dan dari rasa kagum itu lahirlah iman. Apa yang mesti kita maknai dari sini? Tadi kita sudah melihat bahwa setan selalu mengincar rumah hati kita yang kosong. Repotnya itu adalah kita ini lemah dan teledor. Oleh karena itu salah satu cara merawat agar selamat dan Tuhan selalu hadir dalam hati yaitu dengan mengagumi Tuhan. Sama juga suami istri itu kalau terus kagum pada pasangannya sampai mati dia akan mencintai. Tapi kalau rasa kagumnya mulai berkurang maka itu juga mulailah berkurang perhatiannya. Di sini kita juga bisa melihat bahwa untuk membuat hidup ini terus
dapat sungguh berjalan bersama Tuhan, rasa kagum pada Tuhan yang kemudian melahirkan iman itu mesti terus terjadi. Oleh karena itu, teruslah mengagumi Allah. Supaya Anda membiarkan diri bisa membuat hidup ini dimasuki oleh Roh Ilahi. Jangan biarkan keraguan-keraguan mulai muncul dalam hati. Tuhan, doaku enggak terkabul ini. Apa ini Engkau? Tuhan, Engkau ternyata tidak biasa mendengar. Engkau begitu tuli terhadap persoalan hidupku. Ketika keraguan-keraguan itu mulai muncul, kekaguman mulai tidak ada, iman mulai digerogoti. Dan ketika iman mulai digerogoti, hati tambah kosong. Dan ketika tambah kosong, yang terjadi adalah setan segera menghuni. Oleh karena itu, kagumilah Allah. Jagalah seluruh hidup rohani kita ini dengan rasa kagum pada Tuhan yang tidak pernah berhenti. Jangan biarkan keraguan itu menggerogoti diri kita. Sebab hanya dengan demikian Tuhan akan hadir dalam hati kita secara konsisten. Dan akhirnya kita selamat, tidak dikuasai oleh roh jahat, dan dapat menikmati kebahagiaan yang Tuhan tawarkan bagi kita. Semoga Anda yang mendengar sabda Tuhan hari ini benar-benar dikuasai oleh roh Allah dan bukan oleh roh jahat, sehingga pulang dari gereja ini dalam keadaan yang selamat. Tuhan memberkati.